Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya lanjutkan pertemuan kita yang keempat di hari Rabu ya. Ini pertemuan keempat ini nanti kita bahas tentang uji T1 sampel. Setelah kemarin kita membahas tentang tabel distributif. Jadi one sample t-test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini biasanya digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Uji T sebagai teknik pengujian hipotesis deskriptif memiliki 3 kriteria, yaitu uji pihak kanan, pihak kiri, dan dua pihak. Uji pihak kiri dikatakan sebagai uji pihak kiri karena T-tabel ditempatkan di bagian kiri kurva. Sedangkan uji pihak kanan dikatakan sebagai uji pihak kanan karena T-tabelnya ditempatkan di bagian kanan kurva. Nah, untuk uji dua pihak dikatakan sebagai uji dua pihak karena T-tabel dibagi dua dan diletakkan di bagian kanan dan kiri. Contoh kasus, contoh rumusan masalah adalah bagaimana tingkat keberhasilan belajar siswa. Hipotesis kalimatnya yaitu yang pertama, tingkat keberhasilan belajar siswa paling tinggi 70% dari yang diharapkan, uji pihak kiri atau one tile. Kemudian hipotesis kalimat yang kedua yaitu tingkat keberhasilan belajar siswa paling rendah 70% dari yang diharapkan, uji pihak kanan one tile. Kemudian hipotesis kalimat yang ketiga adalah tingkat keberhasilan belajar siswa tidak sama dengan 70% dari yang diharapkan, uji dua pihak atau total. Nah, pengujian hipotesis rumusan masalah 1 ya, hipotesis kalimatnya adalah HA tingkat keberhasilan belajar siswa paling tinggi 70% dari yang diharapkan. Kemudian HO tingkat keberhasilan belajar siswa paling rendah 70% dari yang diharapkan. Maka hipotesis statistiknya adalah HA mu 0 kurang dari 70%, kemudian HO nya adalah mu 0 lebih besar sama dengan 70%. Maka parameter ujinya adalah jika min T-tabel kurang dari sama dengan T hitung, maka H0 nya diterima dan HA nya ditolak. Tetapi jika min T-tabel lebih besar dari T hitung, maka H0 ditolak dan HA nya yang diterima. Penyelesaian kasus yang pertama kita uji dengan T dari uji T pihak kiri. Ya, jadi misalnya di sini ada contoh soal data hasil ulangan matematika dari universitas ya sebagai berikut. Di sini ada beberapa data, ada kurang lebih 40 data. Kita inputkan dulu ke dalam tools SPSS ya. Jadi data ini kita inputkan, masukkan ke dalam SPSS sehingga diperoleh data dan kita inputkan satu-satu. Variabelnya ada nama, jenis kelamin, dan nilai. Kemudian kamu lakukan di menu ini, klik analyze, pilih, setelah analyze keluar pilih compare means, lalu nanti pilih one sample t-test, kemudian masukkan variabel nilai ke dalam test variable box ya. Kemudian untuk yang lain kamu abaikan, lalu lanjutkan dengan klik OK. Jadi setelah klik analyze, kamu pilih compare means ya, karena kita mau membandingkan tadi compare means, lalu kita pilih one sample t-test. Nah, kalau sudah diklik OK, selanjutnya kita lakukan uji normalitas data. Nah, untuk melakukan uji normalitas data, klik kembali menu analyze, pilih yang non parametric test ya, kemudian pilih satu sampel K-S, masukkan variabel nilai ke dalam tes variabel list, kemudian klik
Oke, maka nanti hasilnya yang diperoleh adalah di sini ada beberapa tabel. Yang pertama yaitu output dari one sample statistiknya. Kemudian di sini dia jumlah datanya tadi sampelnya adalah N-nya 40, nilai min-nya adalah 72,4, kemudian standard deviation-nya adalah 7,99936, nanti dibulatkan berapa digit di belakang koma ya. Kemudian standar error min-nya adalah ini 1,26481. Ini output dari one sample statistiknya. Kemudian kalau output dari one sample testnya ya, kalau test value-nya 0, di sini nilai t-nya adalah ini, kemudian nilai diferensialnya ini, dan ini adalah nilai totalnya ya 0,00, main difference-nya adalah ini. Maka 95% confidence interval difference-nya ya, nilai terendahnya adalah 69,8417, nilai yang tertinggi adalah 74,9583. Nah, kemudian kita gunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test ini. Jadi tadi menghasilkan 3 output. Output yang terakhir adalah one sample Kolmogorov-Smirnov test. Jadi di sini terlihat jumlah datanya 40, kemudian ini biasanya digunakan untuk normalisasinya ya. Normal min-nya ini, parameternya ya, standard deviation, kemudian absolute difference positifnya sekian, difference negatifnya sekian, ini min 0,83. Kolmogorov-Smirnov Z-nya adalah 0,577. Nah, kemudian jadi di sini kita gunakan, ini ada keterangan normal min ya, kita gunakan test distribution. Test distributionnya adalah normal, kemudian kita lakukan hitung data. Nah, maka kalau dideskripsikan hasil dari 3 tabel output itu adalah hasil uji di atas menunjukkan bahwa T hitung adalah nilainya 57,242 untuk T hitungnya ini. Nah, kemudian T-tabelnya adalah diperoleh dengan DF39 dan sigmanya 5% atau one time, sehingga hasilnya adalah 1,699. Karena min T-tabelnya lebih dari T hitung ya, 57,242 itu adalah lebih besar dari 1,699, maka H0-nya ditolak. Jadi ini tadi yang tadi hipotesisnya. Nah, H0 ditolak jika minus T tabelnya lebih besar dari T hitung ya. Artinya ketika H0 ditolak, maka tingkat keberhasilan belajar siswa itu paling tinggi 70% sudah terbukti, bahkan lebih dari yang diduga, yaitu sebesar 72,4. Di sini parameter A, B-nya nilainya 72,4. Padahal yang itunya tadi hipotesis kalimatnya kan 70%. Nah, sehingga hasil uji normalitas data menunjukkan nilai Smirnov sebesar 0,600 dan asim sigmanya tidak signifikan, yaitu sebesar 0,577 atau lebih dari 0,577 ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan datanya berdistribusi normal. Nah, maka kalau digambarkan di kurva, hasilnya tadi adalah ini untuk wilayah penerimaan H0 minus 1,699, kemudian ini wilayah penolakan H0 ya, 57,242 tadi. Maka pengujian hipotesis rumusan masalah 2 hipotesis kalimat ya, HA, tingkat keberhasilan belajar siswa paling tinggi adalah 70% dari yang diharapkan. H0-nya tingkat keberhasilan belajar siswa paling rendah 70% dari yang diharapkan. Hipotesis statistiknya adalah HA mu 0 kurang dari 70%. H0-nya atau HU-nya adalah mu 0 lebih besar dari 70%. Sehingga parameter uji jika
plus T tabel lebih besar dari T hitung, maka H0 diterima dan HA ditolak. Tetapi jika plus T tabelnya kurang dari T hitung, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, itu kalau untuk penyelesaian kasus 1, yaitu dari pihak kiri, ya, dari pihak kiri tadi. Nah, bagaimana kalau dari pihak kanan? Maka data yang hasil ulangan matematika tadi sebanyak 40 mahasiswa, sama ya, N-nya ada 40, data di atas kita inputkan dulu, lalu kita klik menu analyze, pilih compare means, lalu pilih one sample t-test. Setelah itu sambil kamu nanti dipraktekkan ya, ada contoh soal latihan juga sama seperti minggu kemarin. Masukkan variabel nilai ke dalam tas variabel box, kemudian yang lainnya diabaikan. Setelah itu kamu klik OK. Nah, selanjutnya kita lakukan uji normalitas data dulu, yaitu dengan cara klik menu analyze, pilih non-parametric test ya, kemudian pilih satu sampel K min S ya. Lalu kita masukkan variabel nilai ke dalam tas variabel list, lalu klik OK. Nah, maka hasilnya ya, dari hasil analisis di atas diperoleh T hitungnya sebesar 57,242 dan T tabelnya adalah 1,699. Karena T tabel kurang dari T hitung ya, T hitungnya 57,242, T tabelnya 1,699. Nah, karena T tabel kurang dari T hitung atau karena T hitungnya lebih besar dari T tabel ya, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Artinya apa kesimpulannya? Artinya HA, yaitu tingkat keberhasilan siswa, itu paling tinggi 70% dari yang diharapkan diterima. Sedangkan H0 yang menyatakan bahwa keberhasilan belajar paling rendah 70% itu ditolak. Ini untuk penjelasan contoh tentang uji T1 sampel. Kemudian minggu depan kita akan lanjutkan dengan uji T sampel berpasangan ya. Nanti seperti minggu yang lalu di latihan ada latihan untuk kamu kerjakan 2-3 soal. Setelah itu dicoba dikerjakan dulu, sama seperti kemarin. Kalau ada kesulitan ternyata nggak bisa atau apa, bisa Bu, ini saya sudah coba hasilnya begini, boleh sebelum dikirim ke email hasil tugasnya bisa di screenshot, ditanya di grup kelas WA atau di message di Spada atau WA pribadi ke saya ya, kalau penjelasan dari video ini kurang jelas. Insya Allah besok tetap kita ada virtual meeting ya. Kalau video ini tetap saya buat untuk mengantisipasi kalau misalnya seperti yang kemarin ada sedikit trouble dengan wifi ya, sehingga kita terkendala tidak bisa lancar. Baik, saya akhiri. Kalau ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan silahkan tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.